Nama saya Dian Finarwatiris, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Saya dari kelompok 3 yang akan membahas tentang manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Pada video kali ini saya akan membahas 4 pembahasan. Pertama, konsep tenaga pendidik dan kependidikan. Kedua, pengadaan tenaga pendidikan. Ketiga, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan tenaga pendidik. 4, pemberhentian dan pemensiunan. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak video selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Perencanaan atau konsep merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang tidak boleh ditinggalkan. Bisa dikatakan bahwa perencanaan dalam pendidikan merupakan praktik yang terjadi sepanjang waktu. Konsep manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem pendidikan. Ada beberapa konsep utama dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Pertama, rekrutmen dan seleksi. Kedua, pelatihan pengembangan. Ketiga, penilaian kinerja. 4, pengembangan karir. 5, motivasi dan kepuasan kerja. 6, diversitas dan inklusi. 7, manajemen konflik. 8, penggunaan teknologi. 9, kualitas dan standar. Konsep-konsep ini merupakan bagian integral dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan berkualitas, yang mengoptimalkan potensi tenaga pendidik dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah tanggung jawab yang kompleks yang memastikan perencanaan, pemantauan, dan penyesuaian yang terus-menerus untuk mencapai keunggulan dan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengadaan tenaga pendidikan. Pengadaan tenaga pendidikan adalah proses paling penting dalam manajemen sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Ini mencakup langkah-langkah untuk merekrut, memilih, dan menempatkan individu yang sesuai dalam posisi pendidikan, baik sebagai guru, staf administratif, atau posisi lainnya di lembaga pendidikan. Pendidik adalah suatu profesi yang memiliki tugas untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan proses belajar, membimbing dan melatih, mengevaluasi pembelajaran, dan melaksanakan penelitian serta pengabdian bagi masyarakat, secara khusus pendidik di pendidikan tinggi. Ada beberapa aspek utama dari pengadaan tenaga pendidikan. Pertama, perencanaan pengadaan. Kedua, rekrutmen. 3, seleksi. 4, penempatan. 5, orientasi. 6, pelatihan dan pengembangan. 7, evaluasi dan perbaikan. Pengadaan tenaga pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan yang diberikan oleh sebuah lembaga. Proses yang terorganisir dan efektif dalam pengadaan tenaga pendidikan dapat memastikan bahwa staf pendidikan yang berkualifikasi dan berkompeten dapat berkontribusi secara positif terhadap pencapaian tujuan pendidikan dan perkembangan siswa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan tenaga pendidik adalah faktor-faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Ini melibatkan serangkaian upaya yang bertujuan untuk mendukung, mengembangkan, dan memastikan kesejahteraan para tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga konsep tersebut. Pertama, pembinaan atau mentoring tenaga pendidik. Pembinaan adalah proses di mana tenaga pendidik yang berpengalaman atau senior memberikan dukungan, panduan, dan nasihat kepada tenaga pendidik yang lebih junior atau baru. Pembinaan bertujuan untuk membantu pendidik baru beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami kebijakan sekolah, dan meningkatkan keterampilan pengajaran mereka. Pembinaan juga membantu membangun hubungan kerja yang positif dan kolaboratif di antara staf pendidik. Kedua, pengembangan profesional tenaga pendidik. Ini adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan, workshop, kursus, seminar, dan pengalaman pembelajaran lainnya. Ini termasuk pengembangan kurikulum,
penggunaan teknologi pendidikan, dan pemahaman terhadap metode pengejaran terbaru. Pengembangan profesional membantu tenaga pendidik untuk tetap relevan, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memenuhi harapan perkembangan pendidikan. Ketiga, kesejahteraan tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik mencakup aspek-aspek fisik, emosional, dan sosial dari kehidupan mereka. Ini mencakup faktor-faktor seperti gaji yang adil, manajemen stres, dukungan emosional, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan perlindungan terhadap pelecehan atau tekanan kerja. Kesejahteraan tenaga pendidik yang baik meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi mereka dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan keempat, pemberhentian dan pemensiunan. Pertama, pemberhentian tenaga pendidik. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara tenaga pendidik dan lembaga pendidikan. Alasan pemberhentian bisa bermacam-macam, termasuk pengunduran diri, sukarela, pemutusan hubungan kerja oleh lembaga, atau penyelesaian kontrak kerja. Pengunduran diri sukarela adalah ketika tenaga pendidik memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya dengan alasan pribadi atau profesional. Ini bisa termasuk perubahan karir, alasan keluarga, atau perubahan lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Pemutusan hubungan kerja oleh lembaga dapat terjadi jika tenaga pendidik melanggar kebijakan atau etika lembaga, memiliki kinerja yang buruk, atau jika lembaga pendidikan mengalami kesulitan finansial yang mengharuskan pemotongan tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja dengan hak pensiun ini atau kompensasi dapat terjadi sebagai bagian dari kesepakatan antara lembaga pendidikan dan tenaga pendidik yang akan pensiun. Hal ini dapat melibatkan pengaturan kompensasi dan manfaat pensiun. Kedua, pemensiunan tenaga pendidik. Pemensiunan adalah saat seorang tenaga pendidik memutuskan untuk menghentikan pekerjaannya secara permanen setelah mencapai usia pensiun atau kriteria pensiun lainnya yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau hukum. Usia pensiun adalah usia di mana seorang tenaga pendidik memenuhi syarat untuk pensiun. Usia pensiun dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan negara atau lembaga pendidikan. Biasanya tenaga pendidik berhak menerima manfaat pensiun setelah mencapai usia pensiun tertentu, misalnya usia 60 tahun atau 65 tahun. Manfaat pensiun adalah kompensasi yang diberikan kepada tenaga pendidik setelah pensiun, termasuk dana pensiun, asuransi kesehatan, dan manfaat lainnya yang mereka peroleh sebagai imbalan atas layanan mereka selama bertahun-tahun. Selesai sudah pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.